Anakku, ingatlah engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu. Sedangkan Lazarus yang buruk, sekarang ia mendapatkan penghiburan dan engkau sangat menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, terutama saudara-saudari difabel yang saya kasihi. Menarik sekali membaca perumpamaan dari Yesus yang mengisahkan kehidupan orang kaya dan orang miskin bernama Lazarus. Orang kaya tadi tidak disebutkan namanya di dalam Injil. Anda bisa memberi nama sendiri. Kalau kita memperhatikan perumpamaan itu baik-baik, maka kita akan melihat perbedaan yang menyolok dalam kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin itu. Orang kaya dalam bacaan Injil tadi digambarkan mengenakan pakaian yang indah dan mahal. Jubahnya, jubah ungu itu dari kain wol yang halus, yang mahal harganya. Sedangkan Lazarus mengenakan pakaian yang compang-camping. Dan seluruh tubuhnya itu penuh dengan borok yang bernanah. Bisa kita bayangkan sendiri bagaimana keadaan si miskin Lazarus itu. Pasti jorok, bau, dekil, dan lain sebagainya. Orang kaya itu digambarkan hidup di dalam kemewahan dan pesta pora. Berlimpah-limpah makanannya. Sedangkan Lazarus hidup di dalam kemiskinan, kehinaan, kelaparan, dan penderitaan. Digambarkan bahwa dia makan dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Mending kalau dia dapat remah-remah itu. Sebelum dia mendapatkan itu, anjing dari orang kaya itu sudah memakan remah-remah itu. Dan yang lebih ironis lagi, anjing itu kemudian menjilati borok orang miskin Lazarus itu. Bisa dibayangkan betapa hinanya si miskin Lazarus itu. Namun para saudara, keadaan kemudian berbalik. Ketika Lazarus dan orang kaya itu meninggal, Lazarus yang selama di dunia hidup di dalam penderitaan dan kehinaan, sekarang mengalami kebahagiaan dan kemuliaan dalam kerajaan surga. Digambarkan bahwa dia duduk di pangkuan Bapa Abraham. Sebaliknya orang yang kaya selama hidupnya penuh dengan pesta pora dan sukaria, sekarang mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan di alam maut. Mungkin kita bisa bertanya-tanya di dalam hati, mengapa orang kaya itu mengalami penderitaan di alam maut, sedangkan si miskin Lazarus mengalami kebahagiaan di surga? Kesalahan apa yang diperbuat oleh orang kaya itu sehingga dia menderita di api neraka? Dan kebaikan apa yang dilakukan oleh si miskin Lazarus sehingga dia mengalami kebahagiaan di surga? Apakah karena orang kaya itu hidup di dalam kemewahan dan Lazarus hidup di dalam kemiskinan? Saya kira tidak demikian. Karena kalau demikian, banyak orang tidak ingin menjadi kaya. Ngapain jadi orang kaya kalau ujung-ujungnya masuk neraka? Ngapain? Seringkali kita seringkali kita punya jargon. Hidup di dunia itu kalau bisa kaya dan kalau mati masuk surga. Itu luar biasa ya. Itu ideal sekali, tapi itu sulit juga itu. Nah, apakah itu? Apakah karena dia kaya? Bukankah itu hartanya sendiri?
Bukankah dia bebas berbuat sesuatu terhadap kekayaannya? Ataukah karena ia telah menyakiti atau mengusir si miskin Lazarus? Saya rasa tidak. Dalam bacaan Injil tadi tidak digambarkan bahwa dia mengusir si Lazarus. Dia malah membiarkan Lazarus itu berbaring di depan pintu rumahnya. Lalu kesalahan apa yang diperbuat oleh orang kaya itu? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menurut saya ada dua kesalahan yang dilakukan oleh orang kaya itu. Yang pertama, karena dia hanya mengandalkan hidupnya pada kekayaan, pada harta benda, pada uang. Seluruh waktunya, seluruh perhatian dan tenaganya hanya dipusatkan pada uang, pada kekayaan, pada harta benda. Bagaimana dia tiap hari bisa menumpuk uang kekayaan sebanyak mungkin. Karena baginya dengan memiliki uang yang banyak, kekayaan yang banyak, dia akan mengalami kebahagiaan. Inilah yang membuat dia kemudian tidak punya waktu untuk Tuhan. Melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan menjadikan uang, harta benda, dan kekayaan itu adalah Tuhan bagi hidupnya. Karena baginya uang kekayaan itu bisa memberikan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan yang sejati itu hanya terletak pada Tuhan. Kesalahan yang kedua para saudara, karena si kaya itu menggunakan kekayaannya secara egoistis. Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, hanya untuk kepentingan keluarganya. Sehingga dia tidak mampu melihat dan merasakan penderitaan sesamanya yang miskin dan menderita. Tahu bahwa ada orang miskin, ada orang yang menderita di hadapannya, tetapi dia tidak mau menolong. Tahu bahwa Lazarus itu lapar, tetapi dia tidak memberinya makan. Tahu bahwa Lazarus itu kedinginan karena pakaiannya compang-camping, tetapi dia tidak memberikan pakaian dan selimut. Tahu bahwa Lazarus itu sakit, tetapi dia tidak merawatnya. Itulah kesalahan utama dari orang kaya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari tak jarang kita jumpai kenyataan seperti yang terjadi dalam perumpamaan mengenai orang kaya dan orang miskin di dalam bacaan Injil tadi. Kita melihat bahwa banyak orang menimbun harta bendanya dalam jumlah yang banyak. Punya kekayaan yang berlimpah-limpah, bermiliar-miliar bahkan triliunan. Jumlah kekayaan yang berlimpah-limpah ini yang membuat si kaya hidup di dalam kemewahan dan pesta pora. Beberapa dari mereka bahkan merasa tidak perlu bekerja karena sudah bisa hidup berlebihan dengan bunga deposito yang disimpannya di bank. Setiap hari dia bisa belanja di mal, makan di restoran yang mahal. Dia bisa jalan-jalan melalang buana ke banyak negara, ke tempat-tempat yang dia sukai, dengan mobil yang terus-menerus berganti. Sementara di sisi lain kita melihat banyak orang miskin yang hidupnya berkekurangan. Jangankan untuk belanja dan bersenang-senang, untuk makan sehari-hari saja mereka susah. Sudah susah masih diperlakukan secara tidak manusiawi. Beberapa dari kita mungkin ada yang berkata, itu salahnya sendiri. Itu akibatnya kalau malas bekerja. Itu akibatnya kalau tidak sekolah. Saya rasa tidak demikian para saudara. Banyak orang miskin ingin sekolah tetapi mereka tidak punya uang untuk bisa sekolah. Banyak orang miskin yang bangun pagi-pagi buta untuk bekerja mencari sesuap nafsi sampai larut malam. Saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana seorang pemulung jam 4 sudah bangun dengan membawa karung dan kemudian mengorek-ngorek sampah
yang ada di rumah, di perumahan di dekat biara kami di Malang. Mengapa dia bangun pagi? Karena dia ingin mendapatkan barang-barang bekas yang bisa bernilai secara ekonomi. Karena seringkali dia kedahuluan dengan pemulung yang lain. Seringkali dia juga hanya mendapatkan sedikit. Dan yang sedikit itu kalau dijual hasilnya tidak seberapa. Tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Lihat, apakah orang ini malas? Sama sekali tidak malas. Ada banyak tukang becak yang mengayuh becaknya di bawah terik matahari, tetapi hasilnya tidak seberapa. Apalagi orang lebih memiliki transportasi online daripada tukang becak. Akibatnya mereka pun juga hanya mendapatkan uang yang sedikit. Maka kita tidak bisa menghakimi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan mengenai orang kaya dan orang miskin dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita para saudara untuk tidak terbuai pada kekayaan, untuk tidak menjadikan kekayaan harta benda dan uang sebagai Tuhan kita, sebagai sumber kebahagiaan kita, tetapi menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan kita. Uang harta benda bisa lenyap dalam waktu yang sekejap, tetapi Tuhan itu tetap ada. Tuhan dan sabdanya tidak akan binasa. Maka kita perlu mengandalkan hidup kita pada Tuhan. Perlu punya waktu untuk berdoa, mohon kekuatan daripadanya. Mungkin hidup kita tidak kaya-kaya amat. Mungkin hidup kita pas-pasan. Tetapi relasi kita dengan Tuhan yang dekat akan memberikan kepada kita kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Yang kedua, para saudara, kita diajak untuk peduli terhadap sesama kita yang menderita, baik diminta maupun tidak. Mengapa kita perlu peduli terhadap mereka? Karena mereka itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mengapa kita perlu peduli terhadap mereka? Karena Tuhan Yesus itu hidup di dalam diri orang-orang yang hina. Ketika kita menolong, mengulurkan tangan untuk mereka, kita sama saja memberikan uluran tangan untuk Tuhan yang hidup di dalam diri orang itu. Dan ketika kita mampu membantu orang itu, para saudara, bukan hanya orang itu saja yang merasakan kebahagiaan, tetapi kita juga akan merasakan kebahagiaan karena kita bisa berbuat sesuatu untuk orang itu. Dan satu hal yang menurut saya patut kita syukuri adalah bahwa nama kita akan tercatat di dalam kerajaan surga karena sikap kita yang mau peduli terhadap saudara-saudari kita yang hina. Amin.